petugas bandara yang jilat-jilat tangannya Bahar akhirnya dipecat kan. Ada 3 orang loh dari pengamanan aviasi yang videokan menjilat-jilat tentang tangan Bahar yang merupakan tokoh radikal yang pernah menjadi terdakwa kasus penganiayaan anak di bawah usia. Kita melihat bagaimana tindakan yang tidak profesional ini menjadi sebuah tindakan yang harus diberikan sanksi dan hukuman yang paling berat. Tapi karena ini tidak melanggar hukum, maka hukuman yang paling berat adalah hukuman sosial dan hukuman pemecatan. Itulah sanksinya. Kenapa mereka dipecat? Ini biasanya orang-orang mempertanyakan hal ini dan wajar saja karena kenapa harus dipecat padahal cuman jilat-jilat doang. Tapi saya kira ini bicara tentang etika dan peperangan terhadap radikalisme yang terjadi. Radikalisme di Indonesia sangat tinggi loh. Dan mengesahkan bahkan karena radikalisme Piala Dunia U20 berhasil digagalkan oleh mereka. Gara-gara timnas Israel yang akan datang ke Indonesia dan ditolak oleh kader partai PDIP dan PKS, FIFA pada akhirnya menjadikan itu salah satu alasan terkini membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Tentu hubungannya dengan para penjilat tangan Bahar Smith sangatlah erat, yakni radikalisme yang didewa-dewakan dan dielulukan petugas security aviasi memberikan pelayanan istimewa terhadap Bahar Smith di bandara. Dalam video yang saya tonton sekitar 35 detik tersebut terlihat Bahar baru saja turun dari pesawat dan ada sejumlah petugas yang jilat-jilatin tangan dia yang merupakan terpidana kasus penganiayaan remaja. Setelah itu 2 atau 3 petugas berseragam langsung mengawal ketat Bahar dari Garbarata alias jet bridget atau lorong penghubung antara pintu pesawat dengan bandara. Dan di video yang potongan lainnya kelihatan banget para petugas itu tunduk-tunduk seperti ketemu sama orang penting saja. Keamanan bandara justru diragukan dengan tindakan para petugas aviasi yang justru mengamankan tokoh radikal. Tapi pada akhirnya ada berita bahwa petugas tersebut dipecat. 3 orang sudah dikeluarin karena terindikasi dengan radikalisme, yakni cium-cium dan jilat-jilatin tangan Bahar. Di dalam bandara sendiri kita harusnya tahu bahwa radikalisme itu sangatlah menjadi ancaman besar bagi penerbangan. Apalagi peristiwa-peristiwa di mana pesawat dibajak oleh kaum radikal yang sampai pada akhirnya menabrakkan dan menghancurkan World Trade Center di Amerika saat itu. Kita tahu bahwa penerbangan dan radikalisme itu harus terpisah sejauh-jauhnya. Bahkan bercanda soal bom saja akan membatalkan sebuah penerbangan loh. Dan orang yang bercanda itu akan diproses hukum dengan sangat amat berat. Karena yang namanya penerbangan haruslah mengikuti kaidah zero tolerance alias toleransi. 0 terhadap hal-hal yang berkait dengan ancaman bom. Kita melihat bagaimana negara ini masih gampang banget digoblok-goblokin sama tokoh-tokoh radikal seperti Anies Baswedan, Bahar, dan Rizik. Masih banyak kok partai-partai yang terindikasi dengan radikalisme dan terorisme. Nggak perlu disebut, kalian googling sajalah, pasti dapat kok beritanya. Dan pada akhirnya kita harus memahami bahwa perlakuan istimewa kepada Bahar itu justru adalah ancaman bagi penerbangan dan bandara di seluruh Indonesia. Apalagi orang ini pernah ngatain presiden yang merupakan orang yang mendirikan dan membangun bandara banyak di Indonesia dengan sangat amat kasar. Kurang ajar sekali, bukan? Jadi pemecatan ini adalah sebuah hal yang seharusnya lumrah dikerjakan karena bicara tentang keamanan nasional. Dikawal seperti layaknya orang penting dan tangannya seperti ketemu sama dewa saja. Ya kira-kira mereka ini kenapa ya bisa begitu ya? Karena saya yakin yang namanya radikalisme merupakan sebuah hal yang gampang diterima dan dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan lewat isu agama. Terbukti di Jakarta dengan kemenangan Anies Baswedan, bukan? Ya kan? Dan setelah dia terpilih, kota Jakarta jadi hancur lebur berantakan. Seharusnya orang-orang seperti Bahar dan Abdul Somad harus dilarang untuk melakukan penerbangan karena memang mereka merupakan ancaman bagi penerbangan internasional. Lihat saja itu Abdul Somad sampai dideportasi. Kan karena dianggap sebagai ancaman bagi negara Singapura. Main-main dengan penerbangan tentu akan mengakibatkan ancaman kepada penumpang yang tak berdosa. Saya berharap kita semua sama-sama bisa memerangi radikalisme dan para pejabat-pejabat penerbangan boleh segera
bersih-bersih radikalisme dari negara ini dan tempat kerja yang sangat berisiko khususnya penerbangan. Negara ini harus bebas sebebas-bebasnya dari radikalisme dan terorisme. Apalagi Bahar pernah mengatakan bahwa dia suruh orang untuk buka celananya Presiden Joko Widodo. Ini kan sudah kurang ajar banget dan menjadi sebuah ancaman nasional. Masalahnya Kapolri nggak berani nangkep ya. Petugas itu dipecat dan harus mendapatkan akibat dari tindakannya jilat-jilatin Bahar dan menunjukkan bahwa radikalisme itu ada di bandara. Makanya ayo kita harus bekerja sama ya. Ini juga kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Di luar Polri dan TNI, bela negara itu wajib dari paham-paham, dari serangan paham-paham radikalisme. Dan ingat, saya tidak akan pernah diam. Akan saya lawan, akan saya hadapi siapapun. Ingat kalian komisaris-komisaris. Akan saya lawan, akan saya hadapi Angkasa Pura II atau siapapun yang telah merampas hak 3 afsek. 3 afsek, mereka punya anak, mereka punya istri. Kalian rampas haknya. Akan saya hadapi kalian semua. Saya tidak akan tinggal diam. Akan saya hadapi. Akan saya lawan. Saya tidak akan diam. Tidak. Ini masalah cinta. Kenapa orang yang seperti Bahar kemudian disembah, dihormati dengan sedemikian rupa gitu? Padahal dia kan bolak-balik masuk penjara gitu ya. Ucapan-ucapannya ya kasar-kasar gitu ya. Melakukan penganiayaan terhadap remaja gitu. Kenapa kemudian orang yang sesalah itu masih dihormati sampai kemudian